Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat perlindungan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong mampukanlah kami, lindungilah kami, ajarilah kami. Berikanlah kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhkan semua dosa, melakukan yang benar, berbicara yang benar, belajar firman Tuhan dengan benar, melakukan firman Tuhan dengan benar. Kami juga memohon kepada Tuhan, tolong untuk semua umat manusia yang ada di dunia ini pada saat ini, mereka yang sedang ada masalah apapun itu atau pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus berikanlah kuasa, berkat-Mu kepada mereka untuk keluar dari semua permasalahan pergumulan mereka. Dan apabila umat-Mu juga pada saat ini ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus tolong sembuhkan mereka yang sakit, berikan kuasa kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan Yesus untuk semua kepala negara yang ada di dunia ini dan bawahan mereka, kepala-kepala daerah juga dan bawahan mereka. Berikan kuasa kepada mereka, ajari mereka untuk mengasihi, melayani rakyatnya dengan damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan Lukas pasal 22 ayat 1 sampai 71 dan Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 55. Yesus disalibkan. Di Lukas pasal 22 ayat 1 sampai 71, di sini adalah rencana penangkapan Yesus dan pembunuhan Yesus. Dan sampai di Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 55, di sini Yesus diperhadapkan kepada Pilatus Herodes dan kembali kepada Pilatus lagi dan kembali kepada Pilatus dan sampai Yesus disalibkan dan mati di kayu salib, di mana imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat mereka bersepakat dan merencanakan bagaimana untuk menangkap Yesus dan membunuh Yesus, dan mereka sudah mempersiapkan tuduhan-tuduhan palsu terhadap Yesus. Lalu salah seorang daripada murid Yesus, namanya Yudas Iskariot, berkhianat dengan diberikan uang 30 keping sama imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat kepadanya, sehingga dia menyerahkan Yesus kepada mereka. Dan waktu perjamuan malam, di mana Yesus berkata kepada Yohanes dan Petrus supaya dipersiapkan untuk perjamuan malam, dan diadakanlah perjamuan malam di sebuah tempat di ruangan besar, dan semuanya sudah tersedia di sana. Dan pada saat perjamuan malam itu, Yesus berkata di sana, itulah yang terakhir yang diadakan perjamuan malam dengan murid-muridnya. Dan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan berkata, dan sekalian membagikan roti tersebut kepada murid-muridnya, ambillah ini, inilah tubuhku
yang diserahkan bagimu. Lalu ia mengambil cawan dan mengucap syukur. Ambillah ini, inilah darahku yang ditumpahkan bagi umat manusia. Minumlah. Itu yang Yesus katakan, dan lakukanlah ini untuk memperingati aku. Itulah kata Yesus di waktu perjamuan malam tersebut. Dan sesudah itu, setelah selesai perjamuan malam tersebut, Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani, dan di sana Yesus berdoa, dan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Waktu di Taman Getsemani tersebut, Yesus berdoa, Ya Bapa, kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Artinya cawan itu adalah penderitaan. Lalu pada saat itu malaikat Tuhan menunjukkan diri kepada Yesus untuk menguatkannya. Dan sesudah itu Yesus setelah selesai berdoa mendapati murid-muridnya sedang tertidur. Lalu membanguninnya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dan berdoa, katanya. Berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sesudah itu Yesus berdoa lagi, dan setelah selesai berdoa, dan Yesus mendapati muridnya juga sedang tidur lagi. Dan setelah itu, setelah selesai berdoa masih di Taman Getsemani, datanglah segerombolan imam-imam besar, ahli Taurat dan prajurit lengkap dengan pedang, dan di depannya adalah Yudas Iskariot. Dan Yudas Iskariot mencium Yesus, dan Yesus berkata, dengan ciuman engkau menyerahkan aku, kata Yesus. Dan sesudah itu salah satu murid Yesus, Petrus, langsung menghunus pedangnya kepada prajurit yang ada di sana, dan putuslah telinga dari prajurit itu, namanya Emmaus. Dan pada saat itu Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Dan Yesus menyembuhkan kuping prajurit yang putus tersebut. Dan sesudah itu Yesus berkata, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Sayalah dia, kata Yesus. Sesudah itu mereka langsung terjatuh, dan akhirnya, siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, kata mereka. Sayalah dia, saya sudah mengatakannya. Biarkanlah mereka pergi, kata Yesus kepada mereka, maksudnya murid-muridnya, biarkanlah mereka pergi, kata Yesus. Jadi Yesus tidak membiarkan murid-muridnya ditangkap, tetapi biar aja Yesus yang dibawa seperti itu. Dan sesudah itu Yesus dibawa ke rumah imam besar, dan dari rumah imam besar Yesus dibawa ke Pilatus untuk dihukum. Dan sesudah itu Pilatus menanyai Yesus apa kesalahan yang dilakukan. Setelah diselidiki, diperiksa, ternyata tidak ada kesalahan apapun yang bisa mengakibatkan Yesus untuk mendapatkan hukuman mati. Dan sesudah itu Pilatus menyerahkan Yesus juga supaya dibawa ke Herodes, karena Herodes adalah raja di Yerusalem juga, bagian daripada tempat tinggal dari Yesus. Dan setelah itu Yesus dibawa kepada Herodes, dan Herodes juga menyelidiki, memeriksa, dan tidak ada juga tuduhan-tuduhan mereka yang dapat mengakibatkan Yesus supaya dihukum mati. Jadi tuduhan-tuduhan mereka itu adalah palsu. Dan akhirnya Herodes menyerahkan
Yesus kembali untuk dibawa kepada Pilatus karena dia tidak mendapati kesalahan yang bisa mengakibatkan dia harus dihukum mati. Lalu Yesus dibawa lagi kepada Pilatus, dan sesudah itu Pilatus sudah memeriksa dan berkata, saya juga tidak mendapati kesalahan apapun yang mengakibatkan dia harus dihukum mati. Itu kata Pilatus. Dan Herodes juga sudah menyerahkannya kembali kepada saya. Tetapi akibat teriakan-teriakan daripada imam-imam besar, ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang ada di sana, mereka menyerukan, menyampaikan tuduhan-tuduhan palsu kepada Yesus, dan akhirnya mereka menang, dan akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Dan sesudah itu Yesus dibawa ke tempat tengkorak namanya Golgota. Di sana Yesus dibawa, dan pada saat itu ada namanya Simon dari Kirene. Mereka tangkap dan disuruh membawa salib Yesus juga. Dan sesudah itu bersama Yesus dibawa ada 2 orang penjahat untuk disalibkan di sana. Dan sesudah itu disaliblah Yesus, dan dengan 2 orang penjahat di sisi kanan dan sisi kirinya Yesus di Golgota tersebut. Dan sesudah itu pada saat Yesus disalib, Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, yang di sebelah Yesus penjahat tersebut berkata, kamu adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami juga. Tetapi penjahat yang di sebelahnya lagi berkata, kamu tidak wajar berkata seperti itu, karena kita ini menerima hukuman setimpal dengan perbuatan kita, sedangkan dia adalah orang benar. Tidak wajar menerima hukuman seperti yang kita terima ini, kata orang penjahat yang di sebelahnya. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, nanti apabila kamu datang sebagai raja, ampunilah saya, bawalah saya bersama-sama dengan kamu. Lalu Yesus berkata, hari ini juga kamu akan bersama-sama saya di Firdaus. Itu kata Yesus kepada penjahat yang berkata, ampunilah saya, kalau kamu datang nanti sebagai raja, bawalah saya. Itu katanya. Haleluya. Dan sesudah itu kira-kira pukul 12 siang sampai jam 3 terjadilah gelap di sana, tidak ada matahari bersinar, dan terjadi gempa bumi, terbelah bait suci, dan orang-orang yang di sana ketakutan dan memukul-mukul dada mereka karena mereka berkata, orang ini sungguh-sungguh orang benar. Dan kepala pasukan yang ada di sana juga berkata, dan orang ini adalah sungguh orang yang benar. Dan pada saat itu juga dari jam 12 sampai jam 3 sore terjadi kegelapan di sana karena matahari tidak ada bersinar. Dan sesudah itu karena hari sudah mulai menjelang malam, dan pada saat itu akan ada persiapan hari Sabat, maka ada yang bernama Yusuf orang Arimatea, dia itu anggota majelis besar, memohon kepada Pilatus supaya dia menguburkan mayat Yesus. Dan di dekat Golgota tersebut, dekat penyaliban Yesus tersebut, ada di sana sebuah taman dan kuburan yang belum pernah ditempati orang belum pernah dikubur di sana, orang yang mati. Lalu dia mengambil mayat Yesus, lalu mengapaninya dan memasukkan Yesus ke dalam kubur tersebut. Dan kubur di sana itu berbentuk gua, dimasukkan ke sana, dan yang ikut membawa mayat Yesus menguburkannya di dalam gua tersebut. Di sana ikut juga ada Maria Magdalena, ada Maria dan ada ibu Yesus, dan ada
juga beberapa orang di sana. Sesudah itu Yesus dikuburkan di sana, di dekat tempat penyaliban Yesus tersebut, di sebuah taman. Haleluya, puji Tuhan. Pesan utama dari firman ini adalah Yesus adalah juru selamat bagi umat manusia. Yesus tidak ada kesalahan apa-apa sehingga dia dapat mendapat hukuman disalibkan. Tetapi semuanya ini, sebelum Yesus mengalami penderitaan ini, sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah menubuatkan, sudah memberitahukan kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang-orang, Yesus akan mengalami semuanya ini, dan semuanya itu tergenapi. Bahkan ada juga Simon Petrus, Yesus sudah berkata kepadanya bahwasanya Yesus mengatakan, saya siap dipenjara dan mati bagi Yesus, katanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau 3 kali menyangkal saya. Dan itu terjadi juga. Dan Yesus juga sudah mengatakan bahwasanya nanti setelah Yesus dimakamkan, pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Yesus adalah juru selamat bagi kami umat manusia, menebus dosa-dosa kami. Yesus tidak didapati kesalahan apapun, karena Yesus selalu mengajarkan kebenaran di dalam rumah-rumah ibadat, di dalam bait Allah. Dan semuanya sebelum Yesus mengalami ini, Yesus sudah menubuatkan ini dan sudah tergenapi. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu rela disalibkan untuk kami umat manusia. Tuhan Yesus, tolong berikanlah kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di, ajar kami untuk mengasihi Tuhan Yesus, melakukan yang benar dan menjauhkan semua dosa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.